Dewa medis terkuat. Bab 795. Xiao Chen berkata dengan acuh tak acuh. Tidak perlu membuang waktu, aku lebih langsung. Baiklah. Meskipun Xiao Wange sedikit khawatir, dia merasa lega saat memikirkan kekuatan Xiao Chen. Jika benar-benar tidak berhasil, melarikan diri seharusnya masih mungkin. Xiao Chen tidak tahu apa yang dipikirkan Xiao Wange, kalau tidak, dia akan berada dalam dilema. Tentu saja, ini tidak bisa disalahkan pada Xiao Wange. Dia benar-benar terlalu jauh dari ranah pertarungan dewa. Menurutnya, akan sulit bagi Xiao Chen, seorang dewa petarung, untuk berhadapan dengan beberapa dewa petarung di saat yang bersamaan. Semua orang dengan cepat tiba di planet lain yang jaraknya triliunan kilometer. Cahaya di planet ini agak redup, dipenuhi perasaan suram dan sunyi. Namun yang mengejutkan semua orang, ada banyak sekali kehidupan di planet ini. Melihat kerumunan orang di bawah, Xiao Wange menjelaskan. Tuan Xiao, planet ini adalah kasino terkenal di kota Griffin, dan ada banyak orang yang berkeliling setiap hari. Menurut informasi yang kami kumpulkan, lebih dari sebulan yang lalu, seorang penguasa agung berlengan satu disergap di sini. Dia menghilang sejak saat itu. Mengenai apakah dia melarikan diri, kami tidak yakin. Tahu. Apakah Anda ingin saya mengirim seseorang untuk menyelidiki? Tidak perlu, aku akan pergi sendiri. Po Jun, bersihkan jalan. Janji. Po Jun melompat turun. Kekuatannya telah mencapai lebih dari 9.700 Ki ungu primordial, dan dia tidak jauh dari alam dewa perang 10 arah. Dan di belakang Po Jun ada sekelompok guru besar. Ada lebih dari 1.000 orang. Jajaran seperti ini, bahkan jika ditempatkan di sini, dianggap sebagai kekuatan yang kuat. Kota perjudian ramai dengan orang. Tidak peduli tingkat kultivasi apa yang telah dicapai seorang kultivator, sulit untuk menolak hiburan yang mendebarkan seperti ini. Terutama di lubang cacing, di mana sumber daya seperti itu langka. Dengan mencoba, sepeda dapat diubah menjadi sepeda motor. Siapa tahu, jika Anda beruntung, Anda bisa memenangkan jutaan kristal roh bermutu tinggi sekaligus, dan dapat membeli banyak sumber daya budidaya. Dan sumber daya kultivasi melambangkan peningkatan kekuatan. Faktanya, uang terkadang melambangkan peluang untuk bertahan hidup. Besar, besar, kecil. Di tengah-tengah kota perjudian, di lobi lantai pertama kasino terbesar, biksu yang tak terhitung jumlahnya dengan mata merah tersebar di meja judi, emosi mereka sangat bersemangat. Satu persatu, wajah mereka memerah dan leher mereka menjadi tebal. Tepat ketika orang-orang sedang bersenang-senang, tiba-tiba terdengar ledakan keras di gerbang. Segera setelah itu, beberapa biksu tertiup angin. Bahkan gerbang kasino pun tertiup angin. Pada saat ini, semua orang di antara penonton tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Siapa ini? Beraninya dia membuat masalah di kasino Dragon City. Apakah kamu ingin mati? Kasino Long Cheng dimiliki oleh keluarga Long. Ini adalah keluarga terkuat di seluruh dunia perjudian. Siapa yang berani memprovokasi mereka dengan mudah? Apakah dia orang yang tidak punya otak? Siapa peduli siapa dia? Kalau dia berani bikin onar di sini, dia akan dikuliti hidup-hidup dan tulang-tulangnya akan dihancurkan jadi debu. Kita tinggal nonton aja acaranya. Banyak sekali mata yang tertuju ke arah gerbang. Saya melihat beberapa sosok datang silih berganti, berdiri dalam dua baris, seakan-akan sedang menyambut seseorang. Di antara kerumunan itu, ada beberapa orang dengan kekuatan yang relatif baik yang tidak bisa menahan diri untuk sedikit mengernyit. Mereka telah melihat bahwa orang-orang ini semua memiliki kekuatan untuk mencapai tingkat penguasa agung. Meskipun alam penguasa agung bukanlah barang langka di lubang cacing, tetapi mampu mengumpulkan begitu banyak dari mereka pada saat yang sama, dan tampaknya mereka menggunakan alam penguasa agung sebagai budak, kekuatan semacam ini tidak dapat tidak membuat orang berpikir lebih banyak. Tepat saat orang-orang ini menduga-duga, Xiao Chen yang mengenakan pakaian putih seputih salju, melangkah perlahan masuk. Dipadukan dengan parasnya yang tampan dan temperamennya yang elegan, mau tak mau ia menarik perhatian beberapa kultivator wanita, membuat mata orang-orang berbinar. Para pengikut keluarga Long di kasino, yang dipimpin oleh seorang manajer, dengan cepat berkumpul dan menghalangi jalan Xiao Chen. Xiao Chen tidak berjalan ke bagian terdalam aula. Begitu dia berdiri teguh, seorang guru besar segera datang di belakang Xiao Chen, berlutut di tanah, dan menggunakannya sebagai kursi. Xiao Chen langsung duduk. Pemandangan ini menarik banyak orang untuk mengaguminya. Memanggil begitu banyak guru besar saja sudah merupakan suatu kekuatan yang luar biasa,
dan untuk bisa membuat para guru besar itu rela menjadi bangku cadangan dibutuhkan lebih dari sekedar status dan jabatan untuk mencapainya. Ini membutuhkan kekuatan yang sesungguhnya. Sebuah status yang bahkan dikagumi oleh para penguasa agung. Wajah manajer itu membeku saat melihat pemandangan ini. Sebenarnya, dia bukan orang biasa yang mampu menjadi manajer kasino sebesar itu. Dia memang memiliki penglihatan yang bagus. Xiao Chen jelas bukan orang biasa. Setelah menarik napas dalam-dalam, dia mencoba mempertahankan nada tenang dan berkata, "Aku ingin tahu dari mana asalmu. Bagaimana Dragon City Kasinoku bisa menyinggungmu? Apakah pantas bagimu untuk membuat keributan sebesar itu?" Sebelum Xiao Chen sempat berbicara, Po Jun berbicara terlebih dahulu. "Menurutmu siapa dirimu? Apakah kau punya kualifikasi untuk bertanya tentang identitas majikanku? Kembalilah dan biarkan petinggi kasinomu yang sebenarnya muncul." Ekspresi manajer itu tampak agak jelek. "Yang mulia, mohon pikirkan ini. Ini adalah kasino Dragon City. Jika Anda membuat masalah di sini, Anda akan membayar harga yang sangat mahal." Bising. Po Jun melayangkan pukulan langsung ke wajah lawan. Setelah pukulan dilayangkan, wajah sang manajer berubah drastis. Dia ingin bersembunyi, tetapi dia tidak bisa, dan langsung terpental di tempat. Bang! Dengan suara ledakan keras, dia menghancurkan beberapa meja di tempat. Adegan ini membuat banyak orang terkesiap. Semua orang tahu bahwa para manajer Dragon City Casino semuanya adalah penguasa yang kuat. Prajurit sekuat itu bahkan tidak dapat menghalangi satu gerakan pun dari anak buah Xiao Chen. Anak buah Xiao Chen sudah begitu kuat, seberapa kuat lagi seharusnya Xiao Chen? Murid-murid keluarga Long lainnya gemetar saat mereka mencoba bertahan dan berkata, "Kau terlalu lancang. Beraninya kau menyakiti orang-orang di wilayah keluarga Long. Apa kau tidak takut keluarga Long akan menyusahkanmu?" Po Jun melirik semua orang, tersenyum dingin, dan berkata, "Jika aku takut, aku tidak akan menimbulkan masalah bagi kalian. Saya akan mengatakan ini untuk terakhir kalinya, panggil eksekutif kasino Anda. Tuan saya memiliki temperamen yang terbatas. Jika Anda tidak datang, jangan salahkan kami karena bersikap kasar." Semua pengikut keluarga Long tidak dapat menahan diri untuk tidak berkeringat dingin. Semua orang menelan ludah. Bagaimana mungkin orang-orang dari keluarga Long bisa ditekan seperti ini? Ini pertama kalinya dalam sejarah. Bab 796. Saat kedua belah pihak sedang dalam kebuntuan, tiba-tiba, terdengar teriakan pelan dari lantai atas. "Yang mulia memiliki temperamen yang buruk. Bahkan jika keluarga Long saya telah memprovokasi Anda, tidak perlu bagi Anda untuk bersikap kasar, bukan?" Ketika orang-orang yang hadir mendengar suara ini, mereka semua berseru kaget. Suara ini berasal dari putri tertua keluarga Long. Long Qingyue. Wanita tertua dari keluarga Long adalah yang terkuat di keluarga Long. Kekuatannya telah mencapai level Dewa Perang 10 arah. Aku tidak menyangka dia juga akan keluar. Namun, karena dia juga sudah keluar, itu artinya bocah nakal itu tidak bisa bersikap sombong lagi. Benar sekali. Dewa Perang 10 arah bukanlah guru biasa. Dia berada di level guru besar, dan kita sama sekali tidak bisa melawannya. Mengabaikan suara orang banyak, Long Qingyue perlahan berjalan di depan Po Jun, matanya dipenuhi cahaya dingin. Lalu, dia perlahan mengalihkan pandangannya ke Xiao Chen. Sebagai putri tertua dari keluarga Long, dia sangat berpikiran jernih. Tidak peduli seberapa banyak yang dia katakan kepada Po Jun, akan lebih baik jika dia mengatakan satu hal kepada Xiao Chen. "Tolong beri aku penjelasan tentang apa yang terjadi hari ini. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kasar kepadamu." Xiao Chen menatapnya dengan tenang. "Aku belum memintamu untuk menjelaskannya, tetapi kamu memintaku untuk menjelaskannya terlebih dahulu." Mendengus. Long Qingyue mendengus dingin, dan berkata dengan tatapan dingin. "Aku tidak peduli apa tujuanmu mencalonkan diri. Tapi, aku hanya mengatakan satu hal, tenangkan amarah keluarga Longku terlebih dahulu. Kalau tidak, aku akan menggunakan kepalamu untuk menebus martabat keluarga Longku yang telah menderita hari ini. Kalau begitu, tampaknya aku harus berhadapan denganmu terlebih dulu sebelum aku bisa membuatmu bicara." Kata-kata ceroboh Xiao Chen membuat Long Qingyue benar-benar marah. "Kau mencari kematian? Ayo." Atas satu perintah, beberapa bawahan Long Qingyue yang berada di tingkat master besar dan memiliki 6.000 aura ungu primordial meledak pada saat yang sama, berubah menjadi beberapa aliran cahaya, dan langsung menuju Xiao Chen. Po Jun mendengus dingin, menghentakkan kakinya, melangkah maju, dan mengayunkan tinjunya.
Dengan satu pukulan, dia langsung memukul mundur beberapa master hebat yang menyerbu, tanpa satu pun yang luput. Semua orang mundur dengan cepat, dan setiap langkah meninggalkan jejak kaki yang dalam di tanah. Adegan ini membuat Long Qingyue mengepalkan tangannya sedikit, dan matanya yang indah dipenuhi dengan niat membunuh. Jangan terlalu sombong. Dengan mendengus dingin, dia menyerbu ke depan, momentumnya yang tak terkalahkan berubah menjadi cahaya pedang yang tajam, dan menyerbu langsung ke arah wajah Po Jun. Po Jun juga tidak mau menunjukkan kelemahannya. Dia mengepalkan tinjunya dan menghadapi cahaya pedang itu secara langsung. Keduanya saling menyerang dan berhadapan. Energi itu terus menyebar. Gelombang kejut demi gelombang berubah menjadi angin kencang yang tak tertandingi, menyebar ke segala arah, terus-menerus menghancurkan seluruh bangunan kasino Dragon City. Semua biksu mengedarkan energi spiritual mereka dan menggunakan energi mereka sendiri untuk melawan agar tubuh mereka stabil. Pada awalnya, Po Jun dan lawannya berimbang, tidak ada sedikit pun perbedaan. Namun, saat kekuatan bertarung berangsur-angsur semakin dalam, wajah Po Jun berangsur-angsur menjadi serius. Dia tidak dapat bertahan lagi. Bagaimanapun, pihak lainnya adalah Dewa Perang 10 Penjuru, dan bagaimanapun juga, dia hanyalah seorang guru besar. Meskipun perbedaan energi ungu Hongmeng di tubuhnya tidak terlalu besar, dalam hal kekuatan, pihak lain masih jauh di atas dirinya. Ini adalah perbedaan antara Dewa Perang 10 Arah dan Tuan Besar. Keringat dingin mulai mengalir keluar dari dahi Po Jun, sementara Long Qingyue memiliki ekspresi bangga di wajahnya. Dasar bajingan kecil, aku penasaran apakah kau akan mati kali ini. Mundurlah. Dengan teriakan keras, energi Long Qingyue tiba-tiba meningkat. Energi pedang besar itu langsung memaksa Po Jun mundur, menyebabkan tubuhnya menderita kerusakan parah dan mundur berulang kali. Mati. Setelah memukul mundur Po Jun dengan satu gerakan, Long Qingyue masih belum siap melepaskannya. Dia menghentakkan kakinya dan mengejar Po Jun lagi. Melihat matanya yang penuh dengan niat membunuh, jelas bahwa dia siap membunuh Po Jun sepenuhnya dengan satu gerakan. Orang-orang di sekitar tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah. Orang ini akan mati. Sayang sekali. Setelah berkultivasi hingga tingkat yang begitu kuat, mungkin ada peluang untuk memasuki ranah Dewa Perang 10 Arah di masa depan. Itulah yang pantas dia dapatkan. Siapa yang menyuruhnya untuk tidak melakukan hal yang lebih baik daripada membuat masalah bagi keluarga Long? Apakah dia tidak melihat siapa dirinya? Apakah keluarga Long mudah untuk diganggu? Namun, tepat saat dia hendak mencapai Po Jun, Xiao Chen mendengus dari belakang. Setelah mendengus, Long Qingyue, yang tadinya sangat bangga, terbang mundur hidup-hidup. Ledakan. Disertai suara ledakan keras, Long Qingyue langsung menjatuhkan puluhan meja judi dan bahkan merobohkan tembok di belakangnya. Kalah dalam hitungan detik. Apa? Semua orang yang hadir tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru. Rahang mereka ternganga. Ya Tuhan, ini terlalu palsu. Orang-orang yang hadir mengira status dan kedudukan Xiao Chen luar biasa. Namun, mereka tidak pernah menyangka bahwa kekuatan Xiao Chen bisa mencapai level ini. Hanya dengan mendengus biasa, dia langsung mengalahkan putri tertua keluarga Long, Long Qingyue, yang berada di level Dewa Perang 10 Penjuru. Orang ini benar-benar tidak normal. Setelah Long Qingyue dikalahkan, Po Jun menatapnya, dan dua orang tuan di sekitarnya bergegas maju tanpa berkata apa-apa, mencoba menangkap Long Qingyue. Lindungi nona muda. Para murid keluarga Long berseru dan berkumpul bersama. Po Jun tidak menunjukkan belas kasihan. Dia menghentakkan kakinya dengan keras dan langsung mencekik mereka. Dia meninju dengan kekuatan yang begitu besar sehingga tidak ada yang bisa melawan. Beberapa murid keluarga Long terpental di tempat. Dia meledakkan jalan berdarah. Kekuatan luar biasa itu membuat jantung orang berdebar. Keputusasaan tertahan di dada para murid keluarga Long. Kedua tuan itu bergegas maju dengan kecepatan tinggi, mendekati wajah Long Qingyue. Lebih dekat, lebih dekat. Tepat saat kedua penguasa itu hendak menangkap Long Qingyue, tiba-tiba, sejumlah besar energi menyerang. Wajah Po Jun berubah sedikit. Tidak bagus. Kembali sekarang. Namun, saat dia meneriakkan ini, sudah terlambat. Pihak lain menyerang secara langsung, tanpa ampun, dan membunuh kedua master hebat itu seketika. Pukulan yang menentukan. Dua alam guru besar itu langsung meledak menjadi dua bola kabut darah, tidak menyisakan apapun. Semua orang terkejut lagi. Itu adalah master keluarga Long. Master keluarga Long ada di sini. Aura ini begitu kuat. Aku khawatir dia telah mencapai tahap tengah Dewa Perang 10 Arah.
Satu-satunya orang di keluarga Long yang memiliki kekuatan ini mungkin adalah generasi kedua. Dia adalah paman keempat dari keluarga Long. Long Laosi, putra keempat Tuan Long. Long Qingyue berusaha keras untuk bangun dan berkata dengan lemah. Paman keempat, maafkan aku, Qingyue tidak kompeten dan telah membawa malu pada keluarga Longku. Paman Long keempat tampak tenang dan berkata, ini bukan salahmu. Anak ini yang pantas mati. Bersambung.